Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kembali kita di Anda Bertanya Kitab Menjawab episode 220, ini dari luar negeri rasanya, plus 60 11 6415 dan seterusnya, ibu usia 56 tahun. Salam Pak Eras, surat saya pasti panjang, bisa dibacakan enggak Pak? Tapi ini penting buat saya, sebelum saya ucapkan banyak terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan melalui firman Allah dan Abam yang saya ikuti dari episode 1 sampai sekarang 204 telah banyak membantu saya lebih memahami Alkitab dan pernah pernik kehidupan di dunia ini, dan membuat saya lebih merindukan Tuhan Yesus dan LP3. Di surat ini saya mohon pencerahan tentang senolalia, lidah asing, seperti yang pernah Bapak jelaskan. Berhubung saya sudah kurang lebih 10 tahun bila tengah saat teduh menyembah Tuhan terucap bahasa lain, bukan seperti yang biasa saya dengar di gereja kalau jemaat dalam suasana menyembah. Tapi saya berkata dalam beberapa bahasa, ada 5. Mungkin Pak Eras berpikir bagaimana saya bisa pasti bahwa itu bahasa benar karena peraturan, tapi artinya memang saya tidak tahu. Karena peraturan, tapi artinya memang saya tidak tahu. Sebaiknya saya ceritakan ya, supaya Pak Eras mendapat sedikit gambaran. Bahasa Arab jelas betul terucap kalimat la ilaha illallah wa asyhadu Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Yesus haleluya, Isa al-Masih, dan beberapa kalimat lain yang tidak saya mengerti. Bahasa Cina ada kata keluar Cu Yesu, haleluya, cie, dan lain-lain yang tak saya ngerti. Bahasa India keluar kata namaste dan lain-lain yang tidak saya mengerti. Tapi arti namaste setelah saya tanya ke orang India artinya semacam kata pujian kepada seorang yang dihormati atau dianggap lebih tinggi kedudukan martabatnya dan lain-lain yang tidak saya mengerti. Tak ngerti sama sekali, tapi jelas seperti kalimat yang saya tahu keluar kata Yesus haleluya. Tapi ngerti Yesus haleluya. Tapi seperti bahasa Ibrani mungkin kata yang keluar Yesus Mesias, Yehuma, dan lain-lain yang tidak saya ngerti. Tapi tidak pernah terucap Yeshua Hamashiach, padahal waktu itu saya tidak tahu kalau Yeshua Hamashiach adalah sebutan untuk Tuhan Yesus juga. Tapi pernah terucap Yeshua Hamashiach. Oke. Yang waktu itu tidak tahu maksudnya. Sungguh Pak, ini tidak saya karang. Tidak main-main. Ini semua tidak saya dapatkan dalam satu hari semua. Tapi satu persatu. Saya tidak pernah minta ini kepada Tuhan. Memikirkan dan terlintas di kepala pun tidak. Karena saya mengerti bahasa roh adalah salah satu karunia dan bukan hal penting. Karena itu semua bisa lenyap. Yang saya minta kepada Tuhan adalah kiranya hidup saya dipenuhi Roh Kudus senantiasa menuntun jalan hidup saya. Awal saya mendapat bahasa ini saya takut. Apakah ini dari kuasa gelap atau pikiran saya atau apa itu? Saya berdoa agar Tuhan ambil. Tuhan bukan ngambil, malah menambah. Jujur takut saya membahas hal ini. Tidak berani. Jadi jujur Pak, karena saya takut dan tidak bisa membahas hal ini dengan siapapun, akhirnya saya tidak berani saat teduh menyembah beberapa waktu. Saya pikir bahasa-bahasa itu nanti akan hilang, tapi tidak tentram juga. Akhirnya saya kembali bersaat teduh menyembah Tuhan dan bahasa-bahasa itu tetap ada dan bertambah lagi. Jadi dari 5 seperti yang saya tulis. Pernah mencoba untuk melawan tapi tidak. Saya jadi pendiam gitu. Aduh Pak, terasa tulisan saya seperti novel panjang. Lalu bagaimana? Oke. Kepada ibu ini saya beritahu ya, tidak penting itu.
Jangan terlalu berlebihan. Itu bukan hal yang penting atau luar biasa. Yang luar biasa itu kalau kita seperti Yesus. Saya dulu kalau berdoa itu selama 1 jam bisa berbahasa roh terus. Dan saya pernah berbahasa roh diterjemahkan oleh seorang ibu atau wanita dari Kalimantan. Tapi juga saya nggak merasa itu hebat. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak yang mau meninggal. Ini orang Batak. Waktu itu saya masih muda. Saya tidak tahu bahasa Batak. Yang kemudian hari saya jadi mau belajar bahasa Batak. Dia dalam keadaan, dia dibawa ke RCM Jakarta dari Sumatera. Keluarga mengatakan bahwa dia tidak bisa bahasa Indonesia atau kurang bisa. Saya berbahasa roh. Dia mengatakan Allah. Saya tanya kepada yang menjaga, tadi saya ngomong apa? Lalu yang menjaga berkata, aku matahari kehidupan. Aku kunci kerajaan surga. Itu dalam bahasa Batak, saya sendiri juga tidak tahu. Itu pun juga bukan hal yang luar biasa. Jadi jangan menganggap ini luar biasa, Bu. Jangan sibuk dengan hal-hal seperti ini, karena akhirnya nanti hal yang prinsip tidak kita perhatikan. Kalau menurut saya, jangan dikembangkan lagi. Artinya ada boleh, nggak ada boleh. Nggak usah terlalu dipersoalkan. Yang penting kita berkelakuan seperti Yesus. Itu yang utama. Ya. Saya beberapa kali, bahkan dikatakan dulu sering, menghadapi kuasa gelap, saya pakai berbahasa roh. Dan kuasa gelap itu seperti tahu, dan saya percaya dia tahu. Dia manggut-manggut. Dia ngomong, kalau saya mengucapkan kalimat dalam bahasa roh yang intinya menurut saya, kamu tidak takut ada malaikat-malaikat beserta saya, dia begini. Atau gini. Begitu. Jadi, bukan hal yang luar biasa. Jadi sebaiknya jangan kita menekankan hal itu. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Ya. Saya tunggu-tunggu Abang mungkin ada yang tanya atau punya kisah yang sama. Ini saya beritahu. Ya, oke. Ibu adalah orang yang mencari Tuhan. Ibu dipilih Tuhan. Ibu tidak keliru bertemu dengan saya. Supaya ibu lebih fokus kepada hal yang prinsip atau major issue. Bukan hal yang tidak prinsip. Minor issue. Nah, banyak orang-orang karismatik tenggelam dalam hal yang tidak prinsip dan itu sangat merugikan. Oke. 08829869 dan seterusnya. Ibu usia 40 tahun. Salam Pak Era, saya seorang ibu dengan 1 anak. Saya umur 40 tahun, suami 42 tahun, dan saya sudah 2 tahun ini ibadah di GSKI MAG. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena setelah saya rajin mendengar khotbah Bapak, pikiran saya diubahkan. Bulan Agustus lalu saya mengetahui suami saya sudah 2 tahun main judi dan sekarang hutang suami saya bertumpuk-tumpuk di bank dan kartu kredit. Saat itu saya sangat syok dan tidak pernah terpikirkan sama sekali kalau suami main judi. Saya marah dan saya sudah bulat memutuskan untuk bercerai karena selama pernikahan saya suami sudah banyak buat masalah dalam hal keuangan. Tapi saya bersyukur setelah mendengar khotbah Bapak dan saya sangat ditampar oleh khotbah Bapak itu. Saya akhirnya sadar kalau saya mungkin ada andil sehingga suami jadi banyak masalah. Saya langsung sadar kalau saya belum menjadi istri yang sesuai Tuhan kehendaki dan saya sadar dengan semua penyakit kronis saya yang masih melekat dengan saya. Dan puji Tuhan melalui khotbah Bapak, saya dan suami saling koreksi diri dan memaafkan tanpa mengungkit-ungkit lagi apa yang sudah terjadi. Sekarang saya dan suami bertekad untuk hidup seperti Tuhan Yesus walau sangat sulit. Saya bersyukur Tuhan izinkan banyak masalah terjadi yang dibuat oleh suami karena sekarang saya menyadari semua itu diizinkan Tuhan sebagai batu asahan untuk menajamkan level iman saya kepada Tuhan. Terima kasih Pak Eras karena berkat khotbah Bapak saya banyak berubah dan diingatkan untuk tidak meleset pada dunia. Pak, saya ada pertanyaan.
Kenapa ya Pak, saya sering mimpi almarhum Papa dan Mama, bahkan keluarga saya yang sudah meninggal. Sekali lagi terima kasih banyak, Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak. Jangan menjadikan itu hal yang menggelisahkan. Jadi, biasa saja. Mimpi itu bisa aktivitas jiwa kita di bawah sadar, atau bisa memuat pesan Tuhan. Kalau memuat pesan Tuhan, Tuhan pasti memberitahu. Tuhan pasti memberitahu. Jadi kalau Tuhan tidak memberitahu berarti bukan sesuatu yang penting untuk kita tahu. Jadi ya udah, lewati saja. Dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud mimpi itu? Kalau tidak ada jawabannya, jangan dianggap itu sebagai hal yang penting. Anggaplah sebagai bunga tidur saja. Oke. Dari 0896 329 dan seterusnya. Salatiga, Jawa Tengah. 10 tahun yang lalu saya jatuh secara ekonomi, akhirnya kami pindah dari Jakarta ke kota Salatiga. Sesampai di kota Salatiga, saya terpanggil masuk Kristen. Istri saya yang berasal dari Padang, Pariaman, marah. Saya disuruh pilih dia, istri apa Yesus, Tuhanmu yang baru. Saya putuskan pilih keduanya, tapi istri memaksa untuk saya pilih salah satu. Ya akhirnya saya lebih memilih Tuhan Yesus Kristus. Dia marah besar sampai membuat cerai saya. Akhirnya saya pisah dengannya dan keempat anak saya. Singkat cerita saya sebatang kara karena keempat anak saya sudah tidak peduli dengan kami. Sampai saya menjalani operasi di rumah sakit dalam setahun 2 kali tidak dijenguk. Saya di kos tidak pernah didatangi anak-anak. Saya benar-benar saya tidak dianggap papanya. Adik kandung dan kakak kandung juga tidak peduli dengan saya. Adik-adik papa saya dan mama saya juga tidak mau bersaudara dengan saya. Jadi saya benar-benar sebatang kara. Sehari-hari saya hanya jualan keliling dari rumah ke rumah. Kadang jual bakpao, empek-empek, nanas, madu. Sehari saya hanya bawa pulang uang 40.000, kadang sampai 50.000. Tapi 4 bulan yang lalu saya dapat musibah sakit 4 bulan. Saya hanya di rumah saja, tidak bisa jualan. Berarti tidak ada pemasukan uang selama 4 bulan. Makan sehari hanya andalkan doa. Ada beberapa teman saya bantu saya. Ya, setelah saya cerita keadaan saya, sampai hari ini saya tidak punya simpanan uang. Nah, yang saya tanyakan apakah saya tidak alkitabiah? Kalau saya meminta tolong gereja GSKI Rehoboth yang dikembalikan Pak Rasus untuk dibantu modal agar saya bisa berjualan lagi karena sekarang sudah sedikit sehat. Sedangkan saya bukan jemaat GSKI Rehoboth Jakarta. Sementara saat ini tidak menggereja di salah satu gereja yang ada di kota Salatiga. Karena menurut pribadi saya tidak ada gereja yang pengajarannya bagus sesuai Alkitabiah seperti GSKI Rehoboth Jakarta. Kalau ekonomi saya cukup kuat, memang ada rencana saya pindah ke Jakarta dan gabung gereja GSKI Rehoboth. Demikian persoalan saya untuk dibantu modal, tidak usah untuk usaha saya kelas gereja GSKI. Saya janjikan untuk dihubungi staf saya. Orang ini harus ditolong. Ya. Kalau sampai staf saya tidak menelpon, saya akan marah sekali. Saya akan murka. Orang seperti ini harus ditolong. Dan jangan takut kita menolong orang susah. Lazarus. Tetapi kalau ada orang bermaksud menipu, orang itu celaka. Tapi kalau orang memang tidak bermaksud menipu, mau minta tolong, kita anggap menipu, kita celaka. Kalau kita direpotkan orang, itu berarti warung kita laku. Kalau kita tidak mau direpotkan, jangan jadi hamba Tuhan. Ya, jangan pendeta cuma mau kolekte, ketemu orang susah menghindarinya. Tidak boleh. Ya, ini pasti harus segera. Ya, saya selesai membaca ini akan segera dihubungi. Ya, tolong ya, staf ya, segera saat ini juga berikan kepada pengurus untuk dihubungi dan suruh jadi anggota GSKI Rehoboth Jakarta walaupun dia di Salatiga. Ya. Bukan sok jagoan atau sok jadi pahlawan, karena memang harus begitu.
Oke. Ini tidak saya sebutkan dari siapa ya. Minta nama tidak dibacakan. Ya. Nomor teleponnya pun juga tidak perlu saya kira. Salam Pastor Dr. Era Sabtono, kekasih hati Tuhan. Bapak Gembalaku, anugerah terindah tak terhingga yang pernah saya temui di dunia medsos. Sebab hanya dari khotbah Bapaklah saya mengalami banyak perubahan. Sebab hanya dari khotbah Bapaklah saya mengalami banyak perubahan dan semakin rindu ke LP3. Saya baru mendengar Bapak 2019 melalui Facebook dan berkat COVID-19. Saya kecanduan mengikuti Bapak di Truth ID. Renungan Injil dan di mana ada khotbah Bapak saya dengarkan. Itu berarti saya membangkang kepada gembala kami yang sudah melarang keras tidak boleh mendengarkan Pastor Era Sabtono. Ya, hanya dari khotbah Bapak Eras saya merasa sangat dibangun, digairahkan kembali dalam mengikuti Tuhan. Jadi gembalanya melarang keras tidak boleh mendengar khotbah Pastor Erastus Sabtono. Pada bulan Juli saya ingin kirim pesan pertanyaan tapi saya tunda karena Bapak live tiap hari. Kasihan Bapak capek. Enggak lah. Tapi saya mendapat banyak jawaban dari penanya di Abam. Sekarang hanya mau bersaksi. Beberapa waktu lalu suami saya menyakiti saya dengan sangat banyak tuh ceritanya. Banyak panjang tuh diceritain ya. Saya memendam dalam hati dan berkata, Bapak di surga engkau tahu hatiku susah sekali. Akan tetapi pada 2 minggu lalu saya teringat kesalahan-kesalahan dan ternyata sangat banyak bahkan saya malu kenapa teringat ya. Lalu malamnya mengikuti PA dari Bapak tentang anugerah yang bisa dibatalkan. Sontak saya tidak bisa menahan air mata saya. Roh Kudus seperti berbicara pada saya. Lalu saya melihat ke suami saya dengan rasa kasih yang sangat. Dan saya katakan dalam hati. Dan saya katakan dalam hati. Tuhan, saya memaafkan dia dan semua yang menyakiti saya. Tapi jalan hidup saya penuh onak dan duri. Supaya jangan dong saya berakhir di padang gersang pula. Di dunia sudah onak duri, matinya di padang gersang pula. Ini paling bisa nih ibu nih. Pada suatu waktu saya mendengar Abam sambil buat kue. Pak Eras memberi jawab kepada penanya, jika suami tidak mau berubah, ya biarkan kita sama-sama ke LP3. Saya hura Pak hehehe. Saya hura Pak hehehe. Bersama anak saya yang 10 tahun saya katakan mama mau menjadi putri raja. Hehehe. Tapi dalam hati berkata berat. Tidak gampang. Sekarang suami saya sudah mulai mendengarkan khotbah Bapak dan saya lebih banyak diam-diam seperti pesan Bapak. Bagus, diam saja. Saya masih belum mau keluar rumah, malu karena masalah itu. Terakhir Pak, bilakah saya kami bergabung dengan kelompok Bapak. Tidak mungkin saya bertahan dengan mereka yang membenci Bapak dan pengajaran Bapak. Iya kan? Hehehe. Terima kasih selalu mendoakan pecinta suara kebenaran. Saya merasa saya terharu. Maaf sudah panjang. Maaf jika ada salah kata. Maaf juga menyita waktu Bapak. Semoga Bapak tetap sehat dan diberi umur panjang untuk dapat mewariskan kebenaran yang Bapak ajarkan kepada semua gembala GSKI dan kami para pecinta. Amin. Ibu akan menjadi dan sekarang sudah menjadi anggota gereja saya. Saya gembalakan Ibu. Kalau Ibu ditolak di gereja Ibu menjadi anggota GSKI Rehoboth, Arta Gading, Jakarta. GSKI Kelapa Gading, Jakarta. Ya, dengan segala hak dan tanggung jawabnya. Oke, Ibu, bagus ya, jangan banyak bicara. Suami salah, pikul salahnya. Jadi menerima suami bukan hanya kelebihan, kekurangan, bahkan kegagalannya. Ikut mikul kegagalan pasangan hidup kita. Itu luar biasa, ya. Oke, terima kasih. Terus terang waktu Yu tadi tulis di sini,
Waktu you melihat suami lalu berkata, Tuhan, saya memaafkan dia. Hati saya, air mata saya juga mulai mau menekan keluar ya. Terharu saya. Bagus. Jadi firman yang saya sampaikan tidak sia-sia. Oke, 0852 679 NN Nias dari Nias. Salam Pak, saya perkenalkan, saya dari Pulau Nias. Saya izin mau bertanya tentang tema setan. Manakah peristiwa yang lebih dulu, apakah penciptaan langit dan bumi atau pemberontakan iblis? Menurut yang saya pahami, pemberontakan iblis dulu. Pada hari berapakah iblis diciptakan? Sebelum ada penciptaan. Oke. Laki-laki usia 47 tahun, 0813 9479, 0813 9479 dan seterusnya laki-laki. Salam Pak Erastus, dulu saya menikah diberkati di gereja, walaupun istri belum benar-benar menjadi pengikut Kristus yang beragama seberang. Setelah menikah kami menjalankan keyakinan kami masing-masing, semuanya kami jalani dari nol selama 23 tahun. Diberi 2 anak laki-laki, semua ikut keyakinan istri, karena saya juga tidak bisa jadi teladan dalam kehidupan seharinya. Seiring waktu, saat ini istri memiliki karier yang baik di sebuah instansi pemerintah. Berbeda dengan saya, hanya biasa-biasa saja, bekerja wira swasta. Dari situ dia dapat mewujudkan semua. Dari pekerjaannya itu, istri mewujudkan semua kebutuhan dan keinginannya. Dari situ juga dia dapat mewujudkan, melakukan kewajiban agamanya. Ya. Setelah kepulangannya, dia minta untuk bercerai karena menurut keyakinannya dia berzina. Jadi setelah melakukan kewajiban agamanya, dia minta cerai karena menurut keyakinannya dia berzina. Saya berusaha mempertahankan karena saya mencintai istri dan anak-anak. Tapi dia mendesak terus walaupun saya sudah memohon dan sampai keluar dari mulut saya untuk mengikuti keyakinannya. Dia tak berkeras meminta bercerai. Dengan sangat terpaksa saya keluar dari rumah. Jadi waktu Anda mau pindah ke agamanya tetap dia berkeras. Artinya bukan karena agama. Artinya karena dia sudah tidak mencintai Anda bukan pria idaman, Anda tidak sukses dalam karir itu. Kalau dia karena agama, Anda berkata mau pindah agamanya, dia pasti terima. Jadi itu fakta. Ya. Dia tetap berkeras meminta bercerai dengan sangat terpaksa saya keluar dari rumah. Sudah 10 bulan kita berpisah karena saya disuruh keluar dari rumah. Kalau saya tak keluar, istri yang keluar dari rumah beserta anak-anak. Saya mau tanyakan Pak Pendeta, apa yang dapat saya perbuat bila dia berusaha keras mengurus sendiri untuk mewujudkan keinginannya bercerai dengan alasan dia mau menjalani keyakinannya yang benar. Paulus mengatakan kalau istrimu minta cerai karena keyakinan, kamu luluskan. Jadi karena iman, Paulus mengatakan tidak apa-apa. Tetapi bukan berarti Paulus suruh Anda cerai. Kecuali istri memaksa atau pasangan memaksa. Ya. Saya kira ini tidak bisa Anda hindari. Kalau dia mewujudkan keinginannya, ya lepaskan saja, tapi Anda jangan mendukung. Ikut mewujudkan. Anda diam saja. Kalau bisa halangi perceraian itu. Kalau bisa. Tapi kalau dia memaksa, Anda tidak bersalah. Apabila dari perceraian dan perkataan yang keluar dari mulut saya yang mau mengikuti keyakinan istri pada saat itu, apakah termasuk saya mengkhianati Tuhan? Ya. Ketika Anda memasuk agamanya dia, Anda sudah sangat melukai Tuhan. Bukan melukai Tuhan ya, sangat melukai. You cabut perkataan, you bertobat. Lalu jalani hidup. Tanpa istri, tanpa anak-anak. Tapi dengan Tuhan. Ikut saya saja. Kita kembali ke rumah Bapak yang indah. Langit baru, bumi baru. Oke? Bukan masalah besar. Bukan masalah besar. Ibarat peperangan ini belum selesai. Tunggu bagaimana Tuhan bertindak. Oke. Yang penting sekarang you cari uang. Kerja baik-baik. Suatu hari bukan tidak mungkin dia akan datang dan minta pertolongan ke Anda.
Ibu rumah tangga usia 40 tahun di Serang, 0821 6263 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya seorang ibu rumah tangga tinggal di Serang usia 43 tahun. Menikah dan dikaruniai 2 anak perempuan. Pertama-tama saya mendengarkan firman yang Bapak sampaikan melalui hambanya Pak Lintong Nainggolan, Pak. Waktu itu yang dibahas tentang perpuluhan yang mana banyak perbedaan tentang pembahasan di tempat semula. Semula saya ibadah di satu gereja. Yaitu kita dituntut untuk selalu memberi setiap bulannya, Pak. Dan saya sudah lakukan itu di tempat saya dulu ibadah. Dan saya merasa suatu kewajiban banget. Tetapi mendengar pencerahan dari Bapak, kok ya Pak, jadi saya bingung. Tetapi dengan berjalannya waktu dan sedikit demi sedikit saya mulai paham. Dan saya merasa terberkati dengan firman yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Eras. Dan percaya Bapak diberkati lebih lagi. Yang ingin saya tanyakan Pak mengenai hati. Di mana saya orang yang tidak bisa menguasai hati dan pikiran saya Pak. Yang gampang terpengaruh dengan berjalannya waktu. Saya minta pencerahan dari Bapak bagaimana caranya supaya saya bisa fokus untuk belajar tentang kebenaran yang Bapak sampaikan setiap hari. Dan saya meminta bantuan dan kemurahan dari Bapak tentang pendidikan anak saya yang mau kuliah, Pak. Dulu waktu saya ikut Zoom dengan Bapak kurang lebih 3 bulan lalu, sempat kita bahas sedikit, Pak, sebelumnya. Oke. Jadi, saudaraku, mengenai hati yang harus dikuasai itu, kenapa ya? Anda harus bertekad untuk tidak mencintai dunia. Harus bertekad, aku tidak mencintai dunia. Rumahku di surga bukan di bumi. Aku berkemas-kemas pulang. 1. 2. Aku mau hidup suci. Hanya ini kesukaanku, menyenangkan hati Bapak di surga. Ya, itu. Mengenai masalah kuliah anak Anda, nanti staf saya akan menghubungi Bapak Lintong. Ya. Bapak Lintong ini sahabat saya. Ya, Lintong Nainggolan. Dan kami pasti, karena Anda anggota GSKI, Anda harus anggota GSKI ya. Pak Lintong akan pasti bertanggung jawab. Ya. Dan saya sebagai Bapak rohaninya Pak Lintong dan Bapak rohani kalian, pasti memperdulikan hal ini. Ya. Tenang, Bu. Ya. Kalau anak Ibu mau kuliah di STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, ada jurusan PAUD, pendidikan guru agama, ada teologi, ada pastoral. Ya. Oke. Itu kalau mau kuliah di tempat kami. Tapi kalau kuliah di tempat lain nanti akan dibicarakan. Oke, puji Tuhan. Dari pria usia 28 tahun NTT Kupang 0822 3634 dan seterusnya. Salam Pak Eras, Bapak saya frustasi dengan keadaan rumah tangga saya. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan, 4 tahun dan laki-laki 3 tahun. Oh, dia memiliki 2 orang anak, perempuan umur 4 tahun dan laki-laki 3 tahun. Saya tidak tahu lagi harus bercerita di mana. Bapak, yang pasti saya adalah seorang pendoa. Saya sudah hidup selama 4 tahun bersama kekasih saya. Betul ya? Saya hidup dalam dosa perjinan selama ini bersamanya. Orang tua saya sudah mengadakan pendekatan 2 kali agar kami benar-benar dinikahkan. Namun kakak perempuan bersama keluarganya belum menyetujui. Anda dengan alasan kami harus menyelesaikan ada duluan baru boleh menikah. Bukannya tidak bisa, namun karena keadaan ekonomi kami yang belum memungkinkan. Ini bagaimana sih? Saya salah. Terus terang Bapak, saya merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan dengan keadaan saya selama ini. Yang akhirnya membuat saya jauh dari Tuhan. Sebab ketika saya tidak berdoa, saya menjadi lemah. Merasa sangat berdosa sekali. Seperti saya menuduh saya. Saya merasa seperti orang munafik. Ya, saya orang munafik. Terus terang Bapak Eras, saya merasa tidak kuat lagi. Sudah lama saya ingin curhat agar dapat dinasihati dan mendapat pencerahan dari Bapak. Namun saya bingung harus memulainya dari mana. Ya. Kiranya saya bisa dilayani khusus sebab banyak yang saya ingin ceritakan.
agar saya boleh diberi nasihat dan pencerahan dari Bapak sebagai hamba Tuhan. Ini ada Pak Topo nanti ya, akan membimbing ya. Saya mempunyai 2 orang anak, perempuan 4 tahun. 4 tahun dan laki-laki. Saya tidak tahu lagi harus bercerita dari mana. Yang pasti saya seorang berdosa. Saya sudah hidup selama 4 tahun bersama kekasih saya. Jadi meninggalkan anak istri dong ini. Dia cuma belum resmi aja ya? Belum sah saja ya? Tapi bersama kekasih saya dong. Saya hidup dalam dosa perzinahan selama ini bersamanya. Oh, ya udah, coba nanti dilayani oleh Bapak Pendeta Sutopo ya. Nanti diarahkan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus bisa kami bisa bantu apa. Oke? Kita akhiri. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng dan memberikan notifikasinya. Supaya dapat notifikasi maksud saya ya. Oke? Dukung Truth ID terus-menerus. Dukung dengan doa dan dukungan yang lain sesuai dengan apa yang digerakkan Tuhan dalam hati saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa.